Gereja dan politik, sebuah kritik berdasarkan kitab suci. Dalam sejarah kekristenan, perdebatan mengenai hubungan antara gereja dan politik selalu menjadi topik yang hangat. Gereja sebagai lembaga rohani seharusnya berfokus pada pemberitaan Injil dan pembentukan karakter umat sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Namun realitas saat ini menunjukkan bahwa gereja draft GBP GBKP tahun 2026 sampai 2030 semakin aktif dalam urusan politik, bahkan merancang program-program untuk mengajarkan umat gereja tentang etika politik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah benar gereja dipanggil untuk terlibat dalam urusan politik, ataukah gereja seharusnya tetap setia pada misinya seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus? Yesus dan misinya bukan politik, tetapi kerajaan Allah. Ketika Yesus datang ke dunia, ia tidak membawa agenda politik. Dalam Injil, kita melihat bagaimana Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk memberitakan kerajaan Allah. Lukas 4 ayat 43. Fokus utama Yesus adalah keselamatan jiwa, bukan pembebasan politik dari kekuasaan Romawi. Hal ini sangat kontras dengan ekspektasi banyak orang Yahudi pada masa itu. Sebagian besar mereka mengharapkan seorang Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dan mengembalikan kejayaan mereka sebagai bangsa merdeka. Namun, Yesus justru berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Yohanes 18 ayat 36 menegaskan bahwa misinya bersifat rohani, bukan politis. Orang Farisi, Saduki, dan Selot, kelompok politik di zaman Yesus. Di dalam Perjanjian Lama dan pada masa Perjanjian Baru, ada beberapa kelompok yang aktif dalam politik yang justru berkonflik dengan Yesus. Yang pertama, orang Farisi dan Saduki. Kedua kelompok ini memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Romawi. Orang Farisi dikenal sebagai pemimpin agama yang berpegang teguh pada hukum Taurat, tetapi seringkali munafik dalam praktiknya. Sementara itu, orang Saduki adalah golongan elit yang bekerja sama dengan pemerintahan Romawi untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Ketika Yesus semakin dikenal karena ajarannya yang berpusat pada kasih dan kebenaran, orang Farisi dan Saduki merasa terancam. Mereka memanfaatkan hubungan politik mereka untuk menyeret Yesus kepada otoritas Romawi dan menuntut penyalibannya. Matius 26 ayat 3 sampai 4. Yang kedua, orang Zelot. Di sisi lain, kelompok Zelot adalah kaum pemberontak yang ingin menggulingkan pemerintahan Romawi dengan kekerasan. Mereka menganggap Yesus sebagai seorang yang lemah karena tidak mau bergabung dengan perjuangan mereka. Yesus menolak untuk menjadi pemimpin politik yang diharapkan mereka. Sebaliknya, ia mengajarkan kasih, pertobatan, pengampunan, dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Kekecewaan orang Zelot terhadap Yesus menunjukkan bahwa Yesus memang tidak memiliki agenda politik. Ia tidak memihak Romawi, tetapi juga tidak memihak kelompok pemberontak. Fokus Yesus adalah pada pertobatan dan kehidupan kekal, bukan kekuasaan duniawi. Kekhawatiran terhadap gereja yang aktif dalam politik. Melihat bagaimana Yesus menolak keterlibatan dalam politik, sungguh mengkhawatirkan ketika gereja masa kini, termasuk GBKP, justru aktif dalam politik. Gereja yang mengajarkan umat tentang etika politik dan bahkan turut menyusun program untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045
menunjukkan kecenderungan yang semakin menjauh dari teladan Kristus. Ada beberapa risiko yang muncul ketika gereja terlalu dalam terlibat dalam politik. 1. Pergeseran fokus dari Injil kepada kekuasaan. Ketika gereja banyak berbicara tentang politik, maka gereja beresiko kehilangan panggilannya sebagai terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 13-16. 2. Polarisasi dalam tubuh Kristus. Politik seringkali membelah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan. Jika gereja ikut terlibat dalam politik praktis, maka jemaat bisa terbagi dan terpecah berdasarkan afiliasi politik mereka. 3. Potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sepanjang sejarah, banyak gereja yang terlibat dalam politik akhirnya jatuh ke dalam penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kompromi moral. Gereja yang seharusnya menjadi suara kenabian malah menjadi alat kepentingan politik tertentu. Kesimpulannya, Yesus Kristus tidak datang untuk membangun kerajaan duniawi atau terlibat dalam urusan politik. Ia datang untuk memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah dan menebus manusia dari dosa. Gereja seharusnya meneladani Yesus dalam misinya, bukan mengikuti jejak Farisi, Saduki atau Zelot yang terobsesi dengan politik. Jika gereja ingin tetap menjadi terang dunia, maka gereja harus menjaga kemurniannya dengan berfokus pada penginjilan, pembentukan karakter, dan pelayanan kasih kepada sesama, bukan pada kekuasaan duniawi. Semoga gereja tetap setia pada panggilannya, tidak tergoda oleh politik, tetapi harus terus mengarahkan umat kepada kerajaan Allah yang sejati.